Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suara saya terdengar cukup jelas. Halo, apakah suara saya Jelas, terdengar cukup Pak. jelas? Jelas. Oke. Kedengaran, Pak. Untuk Jelas, Pak. slide-nya sudah terlihat semua ya? Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita ngebahas tentang integral lipat 2. Ini masuk ke dalam CO4 dan ini adalah bahan untuk nanti UAS gitu ya. Jadi UAS itu nanti bahannya adalah integral lipat 2 dan juga integral lipat 3. Pertama sebelum kita mulai, ini ada tujuan pembelajaran gitu ya. Pertama, tujuan pembelajaran dari CLO 4 tentang integral lipat 2, pertama bisa memahami definisi integral lipat 2, memahami konsep geometri integral lipat 2, mengenal sifat-sifat integral lipat 2 dan mampu menyelesaikan persoalan integral lipat 2, dan mampu menggambarkan daerah integrasi. Gitu ya. Jadi mampu menggambarkan daerah integrasi dan menghitung luasnya menggunakan konsep integral lipat 2. Secara garis besar untuk terapannya, integral lipat 2 tuh sementara ini di kalkulus hanya sampai dengan menghitung luas dan juga menghitung volume, gitu ya. Kemudian bagaimana nanti untuk penerapan di teknik telekomunikasi? Bentar ya. Nah, integral lipat 2 digunakan untuk menghitung besaran fisik yang tergantung pada dua variabel ruang, biasanya dalam bidang dua dimensi, yaitu X dan Y. Jadi ini ada keterkaitannya dengan yang kemarin gitu ya, fungsi dua peubah. Dalam telekomunikasi ini berguna untuk pertama distribusi daya dalam antena. Jadi untuk menentukan distribusi daya pada permukaan antena patch, ini menggunakan integral lipat 2, contohnya menghitung total daya yang dipancarkan dari permukaan antena dengan distribusi intensitas medan EXY dan PXY. Di sini P totalnya dihitung menggunakan integral lipat 2. Kalau perhitungan kapasitansi microstrip ini pada teknologi microwave, konduktor microstrip memiliki distribusi medan magnet dalam dua dimensi yang bisa dihitung dengan integral lipat 2. Lalu pada pemrosesan citra dan sinyal dua dimensi, integral lipat 2 digunakan dalam transformasi dan filtering dua dimensi seperti citra digital, misalnya pada radar atau kamera dalam sistem komunikasi visual. Lalu integral lipat 3, ini yang akan kita bahas nanti setelah selesai integral lipat 2. Integral lipat 3 ini digunakan dalam kasus 3 dimensi, yaitu diantaranya dalam distribusi medan elektromagnetik. Dan seperti kita ketahui, kalau kita bicara medan elektromagnetik, yang kita bicarakan adalah ruang 3 dimensi gitu ya. Untuk menghitung energi total atau kepadatan daya dalam volume ruang, terutama pada propagasi gelombang elektromagnetik dalam ruang bebas atau medan tertentu, kita menggunakan integral lipat 3. Contohnya di sini, energi medan listrik dalam volume V, W sama dengan integral lipat 3 dari, ini integral terhadap V. Jadi kalau integral lipat 2 itu terhadap area itu bidang gitu ya. Nah ini terhadap area, atau S di sini tuh apa ya? Kalau di Indonesia pakai S gitu ya. Ini V itu volume, terhadap volume. Jadi integral lipat 2 itu terhadap bidang, kalau integral lipat 3 itu terhadap volume. Dan kalau integral lipat 2 ada X, DY, jadi ada dua peubah, dua kali pengintegralan. Kalau integral lipat 3 ini ada tiga kali pengintegralan, itu dx, dy, dz. Ini contoh persamaan yang menggunakan integral lipat 3. Lalu selain dalam distribusi medan elektromagnetik, digunakan juga dalam perancangan dan analisis cavity cross resonator gitu ya. Dalam perangkat microwave dan komunikasi satelit, resonator rongga memiliki distribusi medan dalam 3 dimensi yang dihitung menggunakan integral lipat 3. Lalu pemodelan lingkungan 3D dalam propagasi sinyal. Dalam simulasi propagasi sinyal di ruang urban dan indoor, integral lipat 3 bisa digunakan untuk menghitung interaksi gelombang dengan lingkungan pemantulan, difraksi, dan lain-lain. Oke, perkuliahan hari ini tidak saya rekam, jadi kalau misalkan ada yang merasa memerlukan, silakan direkam saja gitu ya. Baik, pertama kita mulai dari integral Riemann gitu ya. Jadi sebelumnya untuk integral biasa pun kita menggunakan integral Riemann, integral lipat 2 pun kita menggunakan integral jumlah Riemann gitu ya. Cuman bedanya kalau integral biasa itu kita langsung menggunakan luas. Di sini integral lipat 2 tuh misalkan Z-nya di sini terdefinisi pada R.
R itu merupakan suatu persegi panjang tertutup. Jadi R di sini adalah suatu bidang atau semua himpunan XY yang X-nya terletak antara A sampai B, ini A, ini B, jadi X-nya ada di sini, dari sini sampai sini, lalu Y-nya antara C sampai D. Dan demikian areanya yang ini ya, ini area R. Nah, lalu kita partisi, ini partisi menjadi kotak-kotak kecil, misalkan kita ambil salah satu kotak sembarang di sini, lalu di sini kita hitung luasnya di sini adalah delta XK kali delta YK. Jadi misalkan di situ delta X adalah panjangnya, delta YK adalah lebarnya. Nah, kemudian Z yaitu fxy itu adalah permukaan yang merupakan outputan dari fungsi dua kubah. Jadi kalau xk, yk nih yang di sini kita masukkan ke dalam f, maka f xk, yk itu adanya di sini. Nah, kita ambil salah satu perwakilan di sini, satu titik di daerah sini, lalu kita masukkan ke F, maka kita misalkan itu sebagai tinggi tabungnya, gitu ya. Dengan demikian, kalau kita ingin menghitung volumenya, maka di sini volumenya adalah delta X, delta Y kali F XY, gitu ya. F XK, YK. Seperti ini ya. F XK, YK yaitu tingginya, sedangkan delta AK adalah luasnya, luas alasnya ini delta XK kali delta YK. Nah, untuk menghitung volume keseluruhan dari ruang yang terletak antara permukaan Z sama dengan fxy sampai dengan bidang R ini adalah sama saja dengan, jika ingin menghitung semua ini sama saja dengan jumlah volume masing-masing partisi ini. Nah, supaya mendekati volume sesungguhnya, maka kita gunakan partisinya sekecil mungkin. Jadi delta XK, delta YK-nya, ini deltanya itu menuju 0. Jadi partisinya ini menuju 0. Kalau partisinya menuju 0, maka jumlahnya akan menuju tak hingga. Jadi jumlah baloknya, N-nya itu menuju tak hingga. Dengan demikian, di sini untuk volumenya, volume keseluruhan adalah fxk ini tinggi, jadi luas alas kali tinggi, sebanyak N kali N. Sebanyak N kali N. Jadi kenapa N kali N? Karena dari A sampai B ini ada N buah, gitu ya, ada N buah. Dari sini ke sini pun ada N buah, gitu ya. Jadi ada N kali N di sini ya. Jadi ini harusnya I sama J ya. Ini I sama J. Jadi sini itu ini I, ini J, gitu ya. I itu untuk yang X, J itu untuk yang K. Ini I, dua-duanya salah, gitu ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi di sini kita bisa memahami ide awal dari integral lipat 2 adalah untuk menghitung volume yang terletak antara permukaan fxy dengan bidang R. R itu di sini adalah inputan dari F. Gitu. Dengan demikian integral lipat 2 fxy terhadap area A, area A itu yang ini nih, terhadap area A, terhadap area R, gitu ya. Fxy terhadap area R, dA, fx ini sama dengan limit n menuju hingga dari double sigma fx k yk delta ak. Jadi definisi integral lipat 2 itu seperti ini. Misalkan f suatu fungsi dua kubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika limit dari jumlah partisi menuju 0, gitu ya. Jadi yang tadi partisi baloknya itu, ini kan balok ya. Nah ini balok ya. Ini balok. Jadi kalau si baloknya ini menuju 0, jadi kalau limit dari jumlah volume balok di mana partisi menuju 0 ini ada, jadi kalau limitnya ada, kita katakan F dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, integral ini ditulis seperti ini. Jadi integral f x y dA sama integral f x y dx dy. Yang disebut integral lipat 2F pada R yang diberikan oleh ini. Gitu ya. Jadi nanti untuk penghitungannya, kita tidak menggunakan lagi limit jumlah Riemann. Ini namanya limit jumlah Riemann. Tapi kita langsung saja kita integralkan terhadap dx terlebih dahulu, baru terhadap dy. Nah, ini arti geometrinya, jika z sama fx kontinu, maka fx ya di sini lebih besar sama 0 pada persegi panjang R.
Oh enggak, jika Z continue dan di sini fxy-nya positif, gitu ya, positif pada untuk setiap xy inputan dari inputan, maka integral ini menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z dan di atas R. Jadi kalau fxy-nya positif atau tak negatif, maka integral lipat duanya menyatakan volume. Volume yang terletak antara permukaan fxy dengan daerah inputannya. Oke. Menghitung integral lipat 2. Jika fx tak negatif pada R, jadi f tak negatif itu berarti di sini fx-nya ada di atas sumbu Z positif gitu ya. Maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu pertama kalau misalkan sejajar dengan bidang XOZ. Ini XOZ ya, XOZ. Ini bidangnya nih, ada dua yang kita gambarkan di sini bidang yang sejajar dengan bidang XOZ. Sebutlah di sini bidangnya bidang AY gitu ya. Karena bidang AY karena di sini dia berada pada persamaan Y sama dengan sekian gitu ya. Kalau kita nggak tahu di sini Y-nya berapa gitu. Nah, AY sendiri ini luasnya berapa? Ini luasnya, untuk menghitung luasnya kita menggunakan integral biasa gitu ya. AY di sini adalah integral dari A sampai B fxy dx. Kenapa dx? Karena di sini untuk menghitung luas ini tingginya atau ini partisinya itu sejajar dengan sumbu apa? Bukan sumbu x ya, ini sumbu x sama dengan 0 gitu ya, x sama dengan 0. Itu di sini z gitu ya. Jadi ini kalau kalau integralnya seperti ini terhadap dx. Jadi kalau integral a sampai b ini dx, gitu ya. Dari sini integralnya integral parsial. Nah, sehingga integral fx y dA ini sama dengan integral dari AY di sini sendiri adalah integral dari fx y dx yang tadi, lalu diintegralkan lagi terhadap dy, c sampai d. Jadi integralnya kalau seperti ini pertama integralkan dulu terhadap x, baru integralkan terhadap y. Yang lebih mudah kalau melalui contoh gitu ya. Nah, ini untuk yang sejari OZ. Kalau sejari OZ berarti ini sama si bidangnya itu sebutlah bidang AX karena dia sama saja dengan X sama dengan sekian gitu ya. X sama dengan sekian. Apakah itu X sama A1, A2 gitu di sini. Jadi ini bidang AX. AX sendiri ini luasnya adalah integral C sampai D. Kenapa C sampai D? Karena di sini untuk AX ini lebarnya dari C sampai D. Ya, jadi C sampai D fx-nya dy. Setelah itu baru integralkan A sampai B untuk terhadap A sampai B itu ini dx terhadap x, jadi dx. Seperti itu. Dan hasilnya ini harus sama. Jadi integral A, B, C, D atau jadi kalau mau dx, dy atau dy dx hasilnya harus sama. Kalau inputannya sama. Jadi kalau inputan dan fungsinya sama, ini hasilnya bakal sama. Karena ini volume benda yang sama. Jadi kalau konsepnya kita menghitung volume ya. Oke, contoh. Itu integral lipat 2 berikut ini. Ini integral lipat 2 dari x kuadrat plus 2y kuadrat TA, di mana R-nya adalah himpunan x-y, di mana x-nya terletak antara 0 sampai 6, x-nya 0 sampai 6, y-nya antara 0 sampai 4. Y-nya ini y sama dengan 0, ini y sama 4 gitu ya. Jadi ini areanya, area dari R. Pertama, integral x kuadrat plus 2y kuadrat TA. Ini yang akan kita hitung. Ini kita bebas saja, mau dx dy atau mau dy dx, tapi yang jelas kalau dy dx maka di sini batas integral yang paling dalam adalah batas y, sedangkan batas integral paling luar ini adalah batas x. X-nya di sini 0 sampai 6, berarti x-nya di sini dx-nya 0 sampai 6 dan y-nya di sini 0 sampai 4. Setelah itu baru kita integralkan. Pertama integral dulu terhadap y, di sini x kuadrat terhadap y, integralnya adalah x kuadrat y, jadi x kuadrat dianggap selain y dianggap konstanta, jadi integral x kuadrat tinggal x kuadrat y, dan integral 2y kuadrat di sini adalah 2 per 3 Y pangkat 3. Jadi ini pangkatnya ditambahkan 1, yaitu 3, jadi Y pangkat 3 per 3. Seperti itu. Dan di sini integral pertama yaitu terhadap Y terlebih dahulu. Y-nya di sini 0 sampai 4. Setelah itu, seperti biasa, 4-nya substitusikan ke sini, ke dalam. Jadi ini X kuadrat kali 4 tambah 2 per 3, 4 pangkat 3.
kurangi yang 0 dimasukkan ke sini, X kuadrat kali 0 tambah 2/3 kali 0 pangkat 3. Hasilnya di sini adalah ini 4X kuadrat tambah 4 pangkat 3 itu berapa tuh? 64 kali 2 ini 128 gitu ya. 64 kali 2 128. 128/3 dikurangi 0 X kuadrat tambah 2/3 kali 0. Jadi kalau dikurangi 0 ya berarti sama dengan dirinya sendiri gitu ya. Sama dengan nggak dikurangi, karena dikurangi 0. Lalu setelah itu kita integralkan terhadap X. Setelah integralkan terhadap X, di sini jadinya ini 4X pangkat 3/3. Jadi ini pangkatnya ditambah 1. Lalu terhadap X ini 128/3X. Setelah itu masukkan 0 sama 6-nya ke dalam X. Jadi pertama 6 itu masukkan 4/3, 6 pangkat 3 tambah 128/3 kali 6 dikurangi 0 dimasukkan sini 4/3, 0 pangkat 3 tambah 128/3 kali 0. Seperti itu. Dapat hasilnya di sini adalah 544. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Tidak ada? Suara saya masih terdengar cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, lanjut. Bagaimana kalau integralnya kita ubah urutannya? Kalau tadi dy dx, sekarang dx dy. Kalau dx dy berarti di sini batas awalnya ini terhadap x terlebih dahulu yaitu 0 sampai 6. Jadi kalau yang sebelumnya kan ini 0 sampai 4, karena ini dy batasinya 0 sampai 4. Sekarang kalau ini dx, maka kalau ini dx, maka di sininya adalah batas x yaitu 0 sampai 6, baru berikutnya dy yaitu 0 sampai 4. Jadinya seperti ini. Nah, ini kita integralkan terlebih dahulu terhadap X. Kalau terhadap X, ini hasilnya adalah X pangkat 3/3, atau 1/3 X pangkat 3. Sekarang ini 2Y kuadrat dikali X, karena dia dianggap konstan terhadap X, gitu ya. 2Y kuadrat kali X. Masukkan batasnya 0 sampai 6 terhadap X, ya. Terhadap X. Nah, ini 0 sampai itu batas X. Jadi 6-nya masukkan ke sini, dan juga ke sini. 2 kali 6, 12. 1/3 kali 6 pangkat 3. Hasilnya 32. Jadi 72 plus 12 Y kuadrat. Tadi kurangi 1/3 0 pangkat 3 tambah 2 kali 0 kali Y pangkat 3. 2 kali 0 itu 0. 0 kali Y kuadrat itu 0 juga. Jadi di sini yang ini 72 plus 12 Y kuadrat dikurangi 0. Karena 0 ketika dibuktikan hasilnya adalah 0. Berikutnya integralkan lagi terhadap Y. Ini 72Y, ini jadinya 12Y pangkat 3/3. Kalau 12/3 itu hasilnya 4 ya. Jadi 4X pangkat 3. Masukkan batasnya 0 sampai 4, berarti 72 kali 4 tambah 4 dikali 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 288 dikurangi 256. Yang ini 288, yang ini 256. Dan dikurangi yang 0 dimasukkan ya. Ini kebetulan batas bawahnya 0, jadi enak gitu ngitungnya. Jadi nggak perlu dikurangi aneh-aneh gitu ya. Jadi dikurangi 0 hasilnya sama. Jadi di sini hasilnya sama-sama 544. Jadi kalau hasilnya beda, ketika ininya urutannya diubah, berarti ada yang salah dalam proses penghitungan. Itu. Berikutnya, contoh lagi, hitung integral lipat 2 dari sin X Y dA terhadap area R. R-nya di sini adalah hitungan XY, di mana X-nya terletak antara 0 sampai setengah radian, gitu ya. X-nya 0 sampai setengah radian, Y-nya pun 0 sampai setengah radian. Jadi buat X sama Y-nya sama-sama sejauh setengah radian. Pertama, kita hitung seperti ini. Jadi integral dari sin X-nya, dA-nya kita hitung jadi dy dx. Kebetulan ini sama X batasnya sama, berarti ini mau apapun mau dimulai dari manapun sama-sama 0 sampai dengan pi/2. Setelah itu kita integralkan terhadap Y, ini jadinya adalah negatif. Jadi integral dari sini ada negatif cos. Jadi negatif cos XY, X plus Y gitu ya. Dikalikan atau dibagi dengan turunan X plus Y gitu ya. Turunan X plus Y terhadap Y itu adalah 1. Jadi ini dibagi 1. Jadi negatif cos XY per 1. Masukkan batasnya 0 sampai pi/2, ini jadi negatif cos pi/2 gitu ya, tambah Y, X tambah pi/2, kemudian dikurangi yang negatif cos 0 plus X plus 0.
Jadi di sini ini dua-duanya dimasukkan ke dalam Y gitu ya. Pertama dimasukkan ke sini pi per 2, kemudian dikurangi yang 0 dimasukkan ke sini. Nah, jadi ini hasilnya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Ini pi per 2 plus Y yang pertama. Lalu ini yang cos 0 plus Y. Jadi awalnya negatif ya. Dikurangi negatif, ini jadi yang positif. Jadi negatif cos pi per 2 plus Y dikurangi cos dikurangi negatif cos 0 plus Y. 0 plus Y itu adalah satu integral lagi terhadap X. Di sini kita dapatkan hasilnya integral dari negatif cos di sini adalah bentar. Ini jadi dibalik ya. Jadi integral dari negatif cos ini adalah negatif sin pi per 2 plus Y, sedangkan integral dari cos Y adalah sin Y. Ya, sin Y. Lalu ini kita ubah posisinya jadi ini di depan, yang ini di belakang gitu ya. Ini di belakang untuk turunan untuk integralnya. Itu masukkan batasnya yaitu ini saya bukan 0 sampai 6, harusnya 0 sampai pi per 2 ya. 0 sampai pi per 2. Jadi 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2. Dapat batasnya di sini sin pi per 2 dikurangi sin 0. Sin 0 itu 0, jadi di sini nggak ditulis. Sedangkan ini sin pi per 2 ditambah pi per 2. Pi per 2 tambah pi per 2 itu hasilnya adalah V ya, sin V. Lalu di sini ketika nolnya masuk ke sini ke Y jadinya sin pi per 2 ditambah 0. Jadi dikurangi negatif sin pi per 2. Jadi kalau dikurangi negatif jadinya plus sin pi per 2. Ini awalnya dikurung ya, ini dikurung. Sin dari ini dikurangi sin dari ini. Lalu negatifnya masuk, ini jadi positif di sini. Lalu setelah itu kita hitung totalnya ini sin pi per 2 dengan sin pi per 2 jadi 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 sendiri adalah 1 gitu ya. Jadi 1 tambah 1 adalah 2, sedangkan sin V-nya di sini adalah 0. Jadi 1 kurangi 0 plus 1 hasilnya adalah 2. Tanyakan dulu sampai sini. Kalau ada yang hadir di Bandung dan ingin bertanya secara offsite boleh, saya hadir ada di TOLT lantai 3 gitu ya. Jadi mungkin saya di TOLT sampai sekitar jam 3 mungkin ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita boleh juga langsung secara online ditanyakan kalau ada pertanyaan. Yang perlu diperjelas? Tidak? Tidak ada? Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Berikutnya, sifat integral lipat 2. Misalkan fx-y dan gx-y terdefinisi di persegi panjang R. Pertama, integral dari kfxy dA sama dengan k kali integral fxy dA. Jadi konstanta yang tidak mengandung xy ini bisa keluar dari integral lipat 2. Gitu ya, konstanta bisa keluar. Berikutnya integral lipat 2 bersifat distributif. Jadi integral dari f plus g adalah integral f tambah integral g. Jadi sama dengan integral biasa gitu ya. Kedua, kalau misalkan kita punya dua area R1 dan R2 dan R adalah R1 plus R2, maka integral dari R ini sama integral terhadap R1 tambah integral terhadap R2. Ini kalau R-nya adalah R1 plus R2. Ini digunakan kalau misalkan daerah inputan dari fungsi dua peubahnya ini terpisah gitu ya, secara diskrit gitu. Jadi ada beberapa area yang tidak kontinu gitu ya. Jadi kalau tidak kontinu itu kita bisa menghitung integral lipat 2-nya menggunakan ini. Jadi integral dari R adalah R1 plus R2. Kalau misalkan R-nya itu ini terpisah gitu. Kemudian kalau kita punya dua buah fungsi peubah, di mana permukaan pertama ini di bawah permukaan yang kedua. Jadi kalau F kurang dari G, berarti kan G itu lebih tinggi ya. G itu lebih tinggi dan F itu lebih rendah. Maka dengan demikian integral lipat 2 dari F itu kurang sama dengan integral lipat 2 dari G. Ini cukup masuk akal gitu ya. Karena kalau dimisalkan sebagai volume gitu ya, integral lipat 2 terhadap F ini kita sama saja dengan menghitung volume dari benda yang tingginya itu sejauh F. Di situ lagi kita menghitung volume yang tingginya sepanjang G. Kalau tingginya saja di sini G lebih tinggi dibanding F, maka volume dari G itu akan lebih besar dibanding volume dari F.
gitu ya. Cukup masuk akal. Ada dua tipe pada integral lipat 2 atas daerah sembarang. Jadi kalau misalkan daerahnya bukan persegi panjang, maka itu kita sebut sebagai daerah sembarang. Dan biasanya kalau nggak persegi panjang, itu kita gunakan fungsi untuk membatasi daerahnya. Jadi satu sisi kita pakai batasnya berupa bilangan real gitu ya. Dan ini batas yang paling kiri dari sumbu X, ini batas paling kanan dari sumbu B. Nah, berikutnya PX sama QY, PX sama QX ini untuk apa sih istilahnya itu ya? Eh, kayak melacak gitu ya. Melacak titik-titik yang dilalui oleh daerah sembarang tersebut. Jadi pilihannya hanya ada dua, yaitu X-nya yang dikonstankan. Kalau X-nya batasnya konstan, maka Y-nya batasnya berupa kurva. Pilihan kedua, yaitu Y-nya dikonstankan. Kalau Y-nya batasnya konstan, maka X-nya berupa kurva. Dan kalau daerah sembarang, maka yang batas konstan itu disimpan paling belakang dalam integral lipat duanya. Nah, contoh di sini, kita punya daerah D. Daerah D ini kondisinya seperti ini. Jadi untuk batas X-nya, ini dia konstan dari A sampai dengan B. Sedangkan batas Y-nya, batas Y-nya ini berupa kurva. Kurvanya ini bergantung terhadap variabel X, jadi kita pandang ini sebagai fungsi terhadap X. Sebutlah Px dan juga Qx. Px untuk yang kurva bawah, Qx untuk yang kurva atas. Ini bentuknya nggak harus seperti ini ya. Bisa jadi ini bentuknya lingkaran, elips, ataupun lingkaran yang tidak beraturan gitu. Misalkan seperti ini gitu ya. Seperti itu boleh. Tapi yang jelas kurva yang di sini, kurva yang bawah sama kurva yang atas itu harus bisa disajikan dalam bentuk persamaan dengan variabel X. Jadi ini kalau kondisinya eh, X-nya batasnya konstan. Kalau X-nya batasnya konstan, maka Y-nya harus dalam bentuk persamaan terhadap X. Gitu ya. Nah, jadi integralnya kalau untuk daerah sembarang seperti ini, maka ini sebagai integral A sampai B, integral Px sampai Qx, fxy, dy, dx. Jadi integral terlebih dahulu yang batasnya berupa kurva, setelah itu baru integralkan terhadap yang batasnya konstan. Karena kalau kita menghitung volume, itu bentuknya nggak boleh ada variabel x-nya. Jadi ini kalau seperti ini kondisinya, ini setelah diintegralkan, dia berupa bilangan real. Tapi kalau kalian balik sini jadi dx, dy, ini integralnya akan mengandung variabel di sini tuh mungkin variabel terhadap x dulu. Uh, nanti tidak kelihatan ya. Yang jelas ada variabelnya. Sedangkan volume itu harusnya nggak ada variabel. Nah, kalau tipe 2 di sini uh, untuk batas pertama ini adalah batas terhadap y. Jadi y-nya di sini berupa konstanta, batasnya dari c sampai d, sedangkan y-nya ini dari kurva ry sampai dengan sy. Integralnya di sini jadinya integral dari C sampai D untuk batas Y-nya, dan integral dari RY sampai SY untuk batas DX-nya. Jadi seperti biasa, konstanta terakhir diintegralkannya. Untuk konstanta. Nah, di sini ini termasuk soal yang sering keluar di ujian. Jadi yang keluar di ujian CO4 itu adalah integral lipat terhadap daerah sembarang. Gitu ya. Dan yang kesulitannya adalah ketika menentukan batas dari kurvanya. Nah, untuk aturan integrasi di sini urutannya seperti ini. Pertama, urutan pengintegralan dari integral lipat 2 tergantung dari bentuk daerah integrasi. Jadi kalau daerah integrasinya sama, maka integral lipat 2-nya pun harusnya sama. Mau dari dx dy, dy dx, hasilnya harusnya sama. Kalau daerah integrasinya sama, karena inputnya sama ya. Dan perhitungannya kadang-kadang kita perlu merubah urutan pengintegralan. Jadi ada kalanya kalau kita pakai dy dx secara brutal, itu nilainya sulit untuk dihitung. Nah, dengan demikian, kita perlu merubah urutannya dengan tujuan untuk memudahkan perhitungan.
Nah, oleh karena itu langkah pertama ketika kita ingin menghitung integral lipat 2, kita harus menggambar dulu daerah integrasinya. Harus gambar dulu daerah integrasinya. Kalau daerah integrasinya salah, maka dipastikan integral lipat 2-nya juga salah. Ya, jadi bagi yang kesulitan dalam menggambar grafik pada sumbu XY, kemungkinan di sini harus bekerja keras gitu ya. Dan saya harap segera diperbaiki pemahamannya supaya nanti untuk integral lipat 2 dan integral lipat 3 tidak ada masalah. Karena di sini kita harus tahu inputannya. Contoh, hitung integral dari 2y e pangkat x dA, R dibatasi x sama dengan y kuadrat, y sama dengan 1, dan juga sumbu y. Nah, di sini kita harus menggambarkan daerah R terlebih dahulu, karena integral terhadap R ya. Kalau gambarnya salah, dipastikan integralnya pun salah. Nah, di sini ini ada grafik X sama dengan Y kuadrat, yang ini. X sama Y kuadrat. Ini sebenarnya berupa parabola. Parabolanya ini menghadap ke kanan. Cuma di sini yang digambar hanya pada sumbu Y positif saja. Alasannya nanti kita ketahui ya. Berikutnya setelah X sama Y kuadrat, kita punya Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 1 nih. Ini yang memanjang ini Y sama dengan 1. Kita punya ini X sama Y kuadrat dan Y sama dengan 1. Jadi kemungkinan daerahnya bukan bagian bawah. Karena kita batasnya ini sama ini. Sekarang kita pilihannya adalah ini sama ini, gitu ya. Ini yang di sini atau yang di sini. Ternyata berikutnya batasnya adalah sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti ini, yang tadi ini sumbu Y nih, ini sumbu Y. Lalu X sama Y kuadrat, dan juga Y sama dengan 1. Demikian daerahnya adalah ini. Ini daerah. Jadi ketika menghitung integral lipat 2, langkah pertama gambar dulu daerah integrasinya. Setelah itu wajib diarsir. Jadi nanti di ujian, daerah integrasinya wajib diarsir. Karena kalau nggak diarsir, kita yang ngoreksi nggak tahu kamu ngitung daerah integrasi yang mana gitu ya, harus diarsir. Nah di sini pada contoh ini kita mulai dari arah sumbu X terlebih dahulu. Dengan demikian di sini batas X-nya ini konstan gitu ya, dari 0 sampai 1. Y terlebih dahulu ya. Y-nya 0 sampai 1. Jadi kalau arahnya seperti ini, berarti Y-nya konstan, yaitu 0 sampai 1. Jadi Y sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk batas X-nya, karena yang konstan, berarti X-nya harus berupa kurva. Berarti X-nya harus benar-benar, jadi udah dikurung nih. Dikurung secara vertikalnya. Udah dikurung oleh Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 1. Sekarang secara horizontalnya, ini batasnya adalah mulai dari X sama dengan 0, ini X sama dengan 0, yang ini X sama dengan 0, sampai X sama dengan ini, yang parabola ini, X sama dengan Y kuadrat. Jadi kita dapatkan batas R-nya adalah X 0 sampai Y kuadrat, Y-nya 0 sampai 1. Ini wajib ditulis juga, gitu ya. Ini wajib ditulis, ini dapat dari gambar ini. Dapat R-nya, sekarang kita tinggal integralkan. Urutannya berarti ini kalau 0 sampai 1, berarti 0 sampai 1 ditulis paling belakang, dan ini DY juga paling belakang. Gitu ya. Berarti integral yang pertama adalah terhadap X, karena X batasnya berupa kurva, yaitu X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y kuadrat. Jadi di sini pertama integral terhadap dx 0 sampai Y kuadrat, lalu terhadap Y 0 sampai 1. Integral terhadap X di sini hasilnya adalah 2y e pangkat X, karena integral dari e pangkat X adalah e pangkat X lagi, dan 2y di sini adalah konstanta terhadap integral dx. Lalu masukkan batasnya 0 sampai y kuadrat, dapat di sini hasilnya adalah 2y kali e pangkat y kuadrat kurangi e pangkat 0. Gitu ya, e pangkat y kuadrat kurangi e pangkat 0. E pangkat 0-nya 1. Setelah itu diintegralkan lagi terhadap y. Kalau integral terhadap y, berarti di sini eh, pertama 2y kali f pangkat y, kita integralkan. Berikutnya 2y dikali 1 kita integralkan. Integral dari bentar. Integral dari 2y
Kalau 2y kali 1 kan 2y ya. Integral dari 2y di sini adalah y kuadrat. Kalau integral dari 2y kali e pangkat y kuadrat di sini adalah e pangkat y kuadrat. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya tanya, kalau turun dari e pangkat y kuadrat berapa? Turunan dari e pangkat y kuadrat. Lo e pangkat y kuadrat turunannya berapa? Turunan dari e pangkat y kuadrat. Jadi kalau misalkan saya punya ini ya, ini. Kalau saya punya ini e pangkat u gitu ya. Ini fx sebutlah ya. Ini fx-nya apa? F-aksennya apa? Yang di pangkat U dikali U aksen. E pangkat U kali U aksen, tepat sekali. Nah, di sini pun sama ya. Yang tadi, kalian tahu kan bahwa integral itu kan kebalikan dari turunan ya. Integral itu kebalikan dari turunan. Jadi kalau saya punya E pangkat Y kuadrat, turunannya di sini adalah E pangkat Y kuadrat dikali turunan dari Y kuadrat. Turunan Y kuadrat adalah 2Y. Jadi 2Y kali E pangkat Y kuadrat, ini adalah turunan dari E pangkat Y kuadrat. Jadi kalau ini diintegralkan, maka akan balik lagi ke sini. Kalau yang diturunkan adalah ini, berarti kalau yang ditinggalkan, berarti balik ke sini. Seperti itu ya. Jelas ya? Jadi ini integral dari 2y kali f pangkat y kuadrat adalah ini. Integral dari negatif 2y adalah negatif y kuadrat. Memasukkan batasnya 0 sampai 1. Di sini dapat hasilnya adalah e pangkat 0 kuadrat kurangi 0 kuadrat, batasnya e. Kemudian e pangkat 1 kuadrat kurangi 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Dan di sini 1 ya. 1 min 1. Seperti itu. Berapa saja di sini ada e minus 2. Mohon maaf, 0, pangkat 0 kuadrat kurangi 0 kuadrat ya. Pangkat 0 kuadrat itu 1 ya. Jadi kurangi 1 yang ini. Jadi 1 yang ini tuh, satu yang awal dapatnya dari 1 yang ini. Jadi awalnya ini M-1 dari yang 1 dimasukkan ke sini. Sedangkan yang negatif 1 ini dapat dari 0 ketika disubstitusikan ke sini. Itu pertanyaan di sini E minus 2. Nah, pertanyaan sebelah sini untuk contoh integral lipat 2 dengan batas daerah sembarang. Tidak ada. Baik, kalau tidak kita lanjut. Berikutnya, contoh berikutnya, masih soal yang sama. Daerah integrasinya sama ya. Daerah integrasinya sama dengan yang atas. Cuma bedanya di sini tuh kita balik urutan pengintegralannya. Jadi kalau tadi urutannya adalah dy dx, jadi terhadap y terlebih dahulu, terhadap dx dy, jadi dx dulu baru terhadap y. Jadi karena di sini tuh y-nya konstanta. Sekarang kalau dibalik jadi dy dx bagaimana? Kalau dy dx berarti batas x-nya konstan, x-nya dari 0 sampai 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1. Batas y-nya, y-nya berarti mulai dari, jadi kalau x itu kiri ke kanan, kalau itu dari bawah ke atas, ya, bawah ke atas. Kita ini untuk x, ini 0 sampai dengan y kuadrat, y-nya 0 sampai 1.
Dan di sini yang 0 sampai 1-nya disimpan paling belakang. Nah, bagaimana kalau misalkan urutannya bukan dx dy, dy dx. Kalau dy dx berarti batas x-nya harus konstan. X-nya konstan di sini. Daerah ini dibatasi oleh x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 1. Sedangkan y-nya mulai dari kurva yang lengkung ini sampai dengan di sini. Ini kalau dibalik, ini jadi y sama dengan plus minus akar x. Plus minus akar x. Yang di sini ini positif akar x, sedangkan di bawah ini negatif akar x. Oke. Karena kita gunakan yang di atas, berarti ini kurvanya adalah positif akar x sampai dengan ini. Positif akar x sampai dengan ini. Ini untuk batas y-nya, karena itu dari bawah ke atas. Jadinya seperti ini. Jadi y-nya mulai dari akar x, y sama akar x, sampai dengan y sama dengan 1. Itu kan seperti ini ya, akar x sama dengan 1. Sedangkan x-nya mulai dari 0 sampai 1. Dengan demikian, urutan integralnya awalnya dx dy menjadi dy dx. Dan x-nya, batas x disimpan di paling ujung. Karena batasnya di sini konstanta. Jadi simpan paling ujung di sini adalah yang konstanta. Sedangkan di dalam ini batasnya kurva. dy-nya dari akar x sampai dengan 1. Setelah itu diintegralkan seperti tadi. Integral dulu terhadap y, tinggal dari 2y, di sini adalah y kuadrat. Lalu setelah itu masukkan batasnya, yaitu akar x sampai dengan 1. Jadi 1 ke sini, jadinya pangkat x kali 1 dikurangi pangkat x dikali akar x dikuadratkan. Akar x kalau dikuadratkan hasilnya adalah x. Jadi ini pangkat x dikali x. Kalau ini dimasukkan ke sini. Prosesnya ini, kalau ditekan lagi terhadap y, hasilnya adalah ini. Jadi ini pangkat x kali y dikurangi ini dikali y. Atau hasil integral dari sini adalah ini dikalikan dengan y. Bentar. Y. Oh, salah. Ini harusnya dx ya. Ini dx harusnya. Ini harusnya dx. Ini harusnya dx. Mohon maaf, salah. Ini harusnya dx. Jadi ini kalau integral terhadap dx, f pangkat x, ini ada f pangkat x lagi. X kali f pangkat x, integralnya adalah x kali f pangkat x ditambah f pangkat x. Jadi seperti itu ya. Untuk pengintegralan x kali f pangkat x ini bisa pakai pemisahan gitu ya. Misal. Atau pakai UDV. U-nya adalah x, dv-nya adalah e pangkat x dx. E pangkat x dx. Ini harusnya dx ya, bukan dy. Pakai UDV, dapat hasilnya di situ adalah x kali f pangkat x dikurangi f pangkat x. Jadi seperti ini. Lalu masukkan batasnya itu 0 sampai 1, dapat hasilnya di sini adalah e minus 2. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dan di sini hasilnya sama ya. Sama dengan ini. Nah ini. Maaf. Jadi ini e minus 2. Yang bawah pun sama e minus 2. Jadi selama daerah integralnya sama, R-nya sama, fungsinya sama, jadi F-nya sama nih, R-nya sama, maka integralnya itu akan sama, mau dx ataupun dx dy akan sama. Kalau benar ngitungnya. Gitu ya. Dan di sini ada kesalahannya, harusnya ini dx bukan dy. Contoh lagi, misalnya kita disuruh menghitung integral 0 sampai 4, x per 2 sampai 2 f pangkat y kuadrat dx. Bisakah kita mengintegralkan secara langsung? Ada yang menjawab? Kalau f pangkat y kuadrat diturunkan, dia bisa. Turunannya adalah 2y kali f pangkat y kuadrat. Kalau diintegralkan, bagaimana? Bisa atau tidak? Mungkin tidak, Pak. Bisa ya. Karena untuk mengintegralkan terhadap y, ini butuh variabel y yang mendampingi e. Jadi apakah itu y dikali ini, ataukah apanya y gitu ya. Kalau nggak ada y di sininya, ini nggak bisa. Berarti kalau gitu, bagaimana dong cara mengintegralkannya? Cara mengintegralkannya, kita harus mengubah urutannya.
Untuk membawa urutannya, kita harus gambar daerah integrasinya. Kalau mau jadi X, DY, ini kalau diintegrasi terhadap X terlebih dahulu ini bisa. Ini jadinya X kali E pangkat Y kuadrat. X kali E pangkat Y kuadrat. Kalau terhadap X terlebih dahulu. Setelah itu baru terhadap Y. Nah, nanti akan ada variabel Y yang menggantikan X tersebut. Gitu ya. Jadi kalau cuma ditukar doang, ini nggak bisa. Misalkan ini ditukar jadi X per 2 sampai 2-nya disimpan di belakang, 0 sampai 4 disimpan di depan gitu ya. Ini nggak bisa. Tetap nggak bisa. Jadi mau nggak mau, ini harus dibuat di sini ininya dx dan ininya dalam bentuk variabel y. Sedangkan ininya berupa konstanta terakhir. Baik, kita gambar dulu daerah integrasinya. Pertama dari soal, ini kita dapatkan batas x-nya yaitu 0 sampai 4, x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4. Batas y-nya di sini adalah x per 2 sampai dengan 2. Atau ditulis seperti ini. X-nya 0 sampai 4, y-nya dari x per 2 sampai 2. Ini dapat dari batas integralnya. Selanjutnya kita gambarkan. Kita gambarkan X sama dengan 0 sama X sama dengan 4 itu yang mana? X sama dengan 0 berarti yang ini. Ini X sama dengan 0 nih. X sama dengan 4, X sama dengan 4 yang ini. Ini X sama dengan 0, ini X sama dengan 4. Lalu Y sama dengan X per 2. Y sama X per 2 itu yang ini. Ini Y sama X per 2. Dari mana kita tahu ini berpotongan? Ya, gampang aja. Masukin aja 4 ke sini. 4 per 2 itu 2. Berarti dia berpotongan ketika Y-nya 2, X-nya 4. Jadi kalau X-nya dimasukkan 4, Y-nya 2. Berarti di 4,2 ya. 4,2. Ini 4,2 ini perpotongan dengan X per 2. Sedangkan kalau kita masukkan X-nya 0, 0 per 2 itu 0. Sini. Jadi 0-nya dimasukkan ke sini, 4-nya dimasukkan ke sini. 0 masukkan ke sini dapatnya 0,0, 4 masukkan ke sini dapat hasilnya adalah 4,2. Jadi dia perpotongan di sini 4,2 sama 0,0. Dan dia berupa grafiknya berupa garis. Jadi kalau nggak ada pangkatnya nih, X sama Y nggak ada pangkat kuadratnya atau akarnya, maka di sini dia berupa garis lurus. Jadi cukup dapat 2 titik aja dari 2 ini. Kita buat garis lurus dari sini ke sini. Berikutnya sampai dengan Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 itu yang mana? Y sama dengan 2 yang ini. Ini Y sama dengan 2. Kebetulan pula ini berpotongan juga gitu ya dengan kalau tadi itu ketika X-nya 4, di sini 4,2. 4,2 dengan Y sama dengan 2 itu potongan di sini. Nah, sekarang daerah integrasinya yang mana? Segitiga atas, segitiga bawah. Atas atau bawah? Halo? Mesti connect ini? Tahta Wafak hadir? Tidak ada? Lionel hadir, Lionel? Lionel Adimas hadir? Nggak ada. Dinar hadir, Dinar? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. David Samuel hadir? Peduli apa gue? Peduli apa gue? Oke. Jadi kalau nggak ada yang jawab, kesannya saya nggak ada yang nemenin ya. Jangan-jangan tidur semua gitu. Baik, saya ulangi. Di sini, daerah integrasinya segitiga atas atau segitiga bawah? Atas atau bawah? Dinar, Dinar. Atas atau bawah, Dinar? Mungkin bawah. Bawah. Saya lupa lagi, Pak. Ini apa? Oke, saya ulangi ya. Dari soal, sini X-nya dari 0 sampai 4. Ini X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Berarti daerah pertama adalah yang ini. Ini ya, semua ya. Berikutnya, Y sama dengan X per 2 sampai Y sama dengan 2. Jadi batas bawahnya adalah X per 2. X per 2 itu yang ini. Ini X per 2 sampai dengan Y sama dengan 2. Jadi segitiga atas atau bawah? Oh.
Jadi Dinar masih connect, Dinar? Putus-putus, Pak. Maaf. Oke, David, connect. David Samuel. Iya, Pak. Nggak connect juga. Lionel. Ini Lionel hadir nggak sih? Hadir Pak, hadir. Hadir. Segitiga atas atau bawah dari integrasinya? X-nya kan 0 sampai 4 nih, X sama 0, X sama 4. Jadi segitiga sama bawah dua-duanya ada di X sama 0 sampai X sama 4. Cuman Y-nya mulai dari X per 2 sampai dengan Y sama dengan 2. Berarti segitiga bawah nih daerah integrasinya. Lionel? Halo? Kalau nggak jawab nggak lanjut nih. Atas, Pak, atas. Atas. Iya. Oke, terima kasih Lionel. Kenapa atas Lionel? Kenapa bukan bawah? Kalau segitiga bawah, ingat ya, batas Y itu dari bawah ke atas. Kalau segitiga bawah itu mulainya dari bukan X per 2, tapi Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X per 2. Kalau segitiga bawah mulai dari Y sama 0 sampai X per 2. Sedangkan di sini di soal, Y-nya nih, Y-nya mulai dari X per 2 dulu, baru kedua. Jadi X per 2 sampai Y sama dengan 2. Dengan demikian segitiga yang atas. Nah, ini daerah integrasi. Setelah itu, kita ubah urutannya. Ubah urutannya yang awalnya dx dy menjadi dx jadi dx dy. Kalau dx dy berarti di sini batas pertamanya, batas saya bukan terhadap x lagi. Yang awalnya x 0 sampai 4, sekarang terhadap y. Berarti y-nya dari 0 sampai 2. Ini ya, y sama 0 sampai y sama dengan 2. Berikutnya batas x-nya mulai dari x sama 0 sampai x yang miring ini. X yang miring ini adalah X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y ya. Kalau dibalik X sama dengan 2Y. Dengan demikian, R-nya jadi seperti ini. Jadi yang awalnya X-nya konstanta, sekarang Y-nya konstanta batasnya. Mulai dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Dan X-nya mulai dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2Y. Sehingga, integral yang awalnya susah, ini kalau kita ubah urutannya jadi lebih mudah. Jadi integral peraturan terhadap X terlebih dahulu, X-nya 0 sampai 2Y, baru terhadap Y, Y-nya 0 sampai 2. Dan ini dua-duanya adalah integral yang sama ya, kan sama dengan ya, sama. Jadi beda Pak itu Pak, Y-nya ini 0 sampai 2, di sini Y-nya X per 2 sampai 2. Ini sama. Samanya dari mana Pak? Dari daerah integrasinya. Jadi ini daerah yang sama. Gitu ya. Daerah yang sama. Setelah itu baru kita integralkan. Integral terhadap X ini adalah F pangkat Y kuadrat kali X untuk 0 sampai 2Y batasnya. Jadi 2Y dimasukkan ke dalam X. Jadinya 2Y kali F pangkat Y kuadrat. Integralkan di sini hasilnya adalah F pangkat Y kuadrat. Masukkan batasnya 0 sampai 2, dapat hasilnya di sini adalah F pangkat 4 minus 1. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti perkuliahan hari ini selesai. Latihannya silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA grup atau boleh langsung datang ke gedung TOT lantai 3. Saya ada di sini mungkin sampai dengan tunggu bentar. Kalkulus kan tadi mulainya 12.15 ya. 12.15 berarti sampai dengan jam 14.15 mungkin ya. 14.15. 2 jam. Seperti itu untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Untuk hari besok itu libur. Bagi yang merayakan Idul Adha, selamat
merayakan Idul Adha. Dan mungkin penggantinya akan kita bicarakan pada pekan depan. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggu bentar. wabarakatuh. Mau dinyalakan kameranya semuanya? Sepertinya dari hawa-hawanya masih ada yang di Bandung ini hari ini. Lionel sama Dinar lagi di mana nih? Lagi di kosan, Pak. Di kosan. Santai Udah juga, pada Pak. pulang ini. Kalau tahu belum pada pulang, mah saya panggil semua ke kelas ini. Oke, kita mulai hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bentar. 1. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mau tunggu di. Halo. Messi. Udah sih, Dok. Gua baru pindahin laptop, anjir. Benar, makanya perhatian tadi naruh perhatian. Coba Al. Bebas. Asli. Diktat terakhir aja bisa 1 hari, 2 hari. Bisa. David Boak.